Di part sebelumnya, Separuh cantik, separuh hangus terbakar. Kau anak dari pengkhianat itu. Gak pernah ada rumah nomor 13 di sini. Setelah aku pergi dari rumah nenek dan kembali ke rumah ibuku, tepat sudah 2 minggu sejak aku melihat rumah nomor 13 di ujung lorong anggrek. Rumah itu kini hilang, menghilang begitu saja. Tapi malam itu rumah tersebut muncul lagi. Namun bukan di ujung lorong, melainkan di cermin sebelah kamar mandi rumah ibuku. Aneh memang, tapi itu yang aku alami. Saat aku menyisir rambut, lampu mati seketika. Dan dari dalam cermin, aku melihat ruangan lain. Bukan kamarku, tapi ruang tamu rumah tua. Dengan pelaminan di tengahnya, namun kosong, sepi. Aku pun tersadar, aku melihat dimensi lain. Lalu tiba-tiba dia muncul. Perempuan berkebaya putih, rambut menutup wajah, tangannya menggenggam bunga melati. Dan untuk pertama kalinya, dia berbicara. Raka. Suara itu seperti bisikan dari dalam tanah, dingin, penuh dengan luka. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah nenek, tempat semuanya bermula. Namun kali ini aku bersama ibu dan adikku. Kami pun memutuskan untuk bersih-bersih rumah nenek. Saat aku berada di ruang bawah tanah, aku menemukan peti kayu tua. Di dalamnya ada foto lama. Foto ayahku dalam balutan pakaian pengantin Jawa bersanding dengan seorang wanita muda. Namun wajah wanita itu sudah dicoret-coret dengan tinta merah. Di balik foto itu ada tulisan tangan ayahku. Jangan biarkan dia bangkit. Segelkan ruang perjanjian di bawah tanah. Di bawah tanah. Kepalaku penuh dengan banyak pertanyaan. Tiba-tiba aku merasa aku menginjak sesuatu. Aku lihat ke bawah. Ternyata memang aku menginjak sesuatu seperti gagang besi yang terkubur oleh tanah. Dan aku pun mencoba menggali lantai tanah retak itu. Dan menemukan pintu besi berantai. Saat aku menyentuhnya, bisikan itu datang lagi. Pelaminanku belum lengkap, Raka. Tiba-tiba, bunga melati berjatuhan dari langit-langit. Tangannya mulai muncul dari celah pintu. Putih, kurus, dan dingin. Dia mencoba keluar. Aku pun ketakutan dan melarikan diri. Dan hari itu berlalu begitu saja. Tapi malam berikutnya, adikku yang masih kecil bercerita kalau dia pernah bermimpi berdansa dengan seorang pengantin perempuan di rumah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu bukan mimpi, itu peringatan. Singkat cerita, aku mendapatkan keberanian dan berharap bisa kembali ke rumah yang berada di ujung lorong itu. Dan sesaat aku keluar dari rumah nenek, aku terkejut. Rumah itu ada lagi. Nomor 13 berdiri seperti baru direnovasi. Pelaminan tertata, melati segar menggantung di langit-langit. Setelah melihat itu, aku pun memberanikan diri untuk masuk. Dan di tengah-tengah pelaminan, dia menunggu. Separuh wajahnya cantik, separuh lagi hangus, seperti terbakar. Aku menunggu di hari pernikahanku, tapi dia tidak datang. Ayahmu yang membakar aku atas perintah ibunya. Sekarang kau akan menggantikannya.
Semua pintu rumah itu terkunci sendiri. Lampu mati. Bunga melati pun turun seperti hujan kematian. Aku mulai gemetar, aku ketakutan, tapi aku tidak bisa keluar. Cermin-cermin di rumah itu memantulkan wajahku bersama dia, seolah semuanya sudah ditentukan. Tapi tiba-tiba suara ibuku terdengar dari kejauhan dan semakin mendekat. Raka. Ibu menarikku keluar dari rumah itu, dan semuanya menghilang, termasuk rumah itu. Ibu pun membawaku masuk ke rumah nenek. Dia duduk, membuka dompet tua dan mengeluarkan foto seorang wanita berkebaya putih. Namanya Ratna, calon istri ayahmu. Tapi nenekmu menolaknya karena dia hanya gadis desa. Padahal mereka sudah bertunangan. Di hari pernikahan, Ratna ditinggalkan di pelaminan. Dia menunggu sampai malam, sampai rumah itu tiba-tiba terbakar. Kata ibu. Aku terdiam, tak mampu berkata-kata. Nenekmu menyuruh orang untuk membakar rumah itu agar Ratna pergi, tapi dia tak pernah ditemukan. Dan malam sebelum aku menikah dengan ayahmu, dia muncul di cermin kamarku. Dia bilang, kalau bukan aku yang duduk di pelaminan, maka tak ada yang boleh bahagia. Dan kamu Raka, kamu anak dari laki-laki yang meninggalkannya. Dan itulah sebabnya dia menginginkanmu. Dan malam itu, lorong anggrek 13 kembali hilang. Tapi suara gamelan pengantin terdengar samar dari kejauhan. Aku pun tiba-tiba teringat akan segel ruang perjanjian yang ditulis oleh ayah. Itu berarti pintu yang aku injak di ruang bawah tanah rumah ini. Walaupun penasaran apa yang berada di dalamnya, tapi aku selalu merasa takut jika membayangkannya. Untung saja waktu itu aku tidak membukanya. Dan aku tahu sampai saat ini Ratna belum sepenuhnya pergi. Dan sampai saat ini pun aku tidak tahu kemana ayahku pergi. Yah, itu tadi ceritanya. Gua rasa cukup sekian untuk episode kali ini. Buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman-pengalaman di luar nalar dan gak masuk akal, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Rumah Kosong, atau kirim cerita kalian via email yang nanti bakal gua cantumin di kolom deskripsi. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang untuk menghibur kalian semua. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.